Lanjut ke peserta dengan nomor 58. Halo Manca Bicek, balik lagi dengan aku Cek Ima di acara kesayangan kita, apalagi bukan Hello Palembang. Nah kan bentar lagi bakal ada libur panjang, jadi aku Cek Ima nak rekomendasiin salah satu tempat wisata yang ada di Palembang. Mungkin warga Palembang lah sudah ada asing lagi dengan yang namanya Taman Wisata Punti Kayu. Nah Taman Wisata Punti Kayu ini punya caranya dewek buat narik para pengunjungnya, contohnya Cak Cafe yang ada ini. Cafe dengan bertemakan alam, cocok nian buat mancek bicek yang pengen ngopi-ngopi cantik sembari nikmati sepai-seponya angin di atas hutan rimbun. Dan kalau misalkan mancek bicek ke sini jangan lupa untuk kulinerannya. Berhubung ada yang nanya mungkin harganya cak mano, dijamin di sini murah-murah dan lemak-lemak. Jadi tunggu apa lagi buat mancek bicek yang di rumah pengen liburan, langsung baik ke Taman Wisata Punti Kayu. Akhir kata aku Prima Widya, pamit undur diri, selamat sore dan selamat liburan. Oke, terima kasih peserta nomor 58. Selanjutnya peserta dengan nomor 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Metropolis, kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Aroni dalam 1 jam ke depan. Pemirsa, per 1 Juni 2021 jembatan Keramasan Kertapati resmi ditutup sementara. Hal ini dilakukan karena ada perbaikan jembatan yang akan dilakukan karena jembatan sudah berumur lebih dari 30 tahun. Preventif ini dilakukan karena untuk jembatan agar lebih aman dan stabil. Penutupan ini dilakukan hingga 21 Desember 2021. Pemirsa, liputan tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Muhammad Raffi Aroni dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut peserta nomor 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mang Cek mau data dalam acara Gerbek. Langsung baik kita ke berita utama. Hidup di tengah pandemi memang harus kerja keras. Sama halnya yang digawe ke Ibrahim 46 tahun. Dengan modal 7 juta rupiah baik, Ibrahim manfaat ke mobil bekas jadi mobil odong-odong. Anak-anak kawasan Sentosa Pelaju jadi langganan odong-odong Ibrahim. Dengan tarif 3.000 rupiah baik bersekali keliling kampung. Demikian Gerbek pada hari ini, aku Mang Cek mau data dan tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta nomor 61. Selanjutnya langsung peserta nomor 62. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Mang Cek Bicek Palembang. Ketemu lagi dengan aku Cek Yasmin dalam acara Gerbek. Berita yang pertama datang dari dua warung yang berada di Jalan Kelekar, Kelurahan Sukaraja, Prabu Mulih, Rabu Angus, telah kemutungan. Menurut saksi mata dan korban kemutungan, kebakaran tersebut berasal dari konsleting listrik yang berawal dari salah satu kamar yang ada di warung tersebut. Baik pemirsa, sekian berita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke peserta dengan nomor 65. Selamat siang saudara. Saatnya perbaharui informasi Anda bersama kami di Liputan Metropolis. Beragam informasi seputar kota Palembang dan Sumatera Selatan telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Bersama saya Hagai Kainde, kita jelang informasi yang pertama. Saudara, lonjakan harga kedelai akhir-akhir ini berdampak serius kepada para pengrajin tempe. Harga kedelai telah mencapai Rp11.500 per kilogram. Dari sebelumnya hanya di kisaran Rp8.000 per kilogram. Agar tetap laku, para pengrajin hanya memperkecil ukuran dan tidak menaikkan harga jual tempe. Kita beralih ke informasi berikutnya dengan berita berbahasa Palembang. Hidup di tengah pandemi macam ini memang harus dihadapi dengan kerja keras. Pecah yang dilakukan oleh Ibrahim 46 tahun. Dengan modal 7 juta rupiah baik, dia memanfaatkan mesin mobil bekas jadi mesin mobil odong-odong. Anak-anak di kisaran Pelaju pun
menjadi langganan Ibrahim dengan tarif Rp3.000 sekali keliling kampung. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Tetap saksikan liputan Metropolis setiap harinya hanya di stasiun TV kesayangan kita, PAL TV memang punya gitu. Akhir kata saya HGKND beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, bertemu lagi dengan saya Muhammad Farhan Zahid Abdillah di Halo Palembang. Edisi Halo Palembang pada hari ini. Halo, bertemu lagi bersama saya dengan Muhammad Farhan Zahid Abdillah. Edisi Halo Palembang pada hari ini dimulai dari informasi dari Indralaya. Lahan seluas 2 hektar yang berada di pinggiran jalan lintas Palembang Indralaya, tepatnya di kilometer 18 terbakar. Api dengan cepat membakar lahan rawa yang seluas 2 hektar. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam terjadi kebakaran. Aku, Mang C. Muhammad Farhan Zaid Abdillah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta dengan nomor 64. Nah, ini juga sekaligus menjadi penampilan penutup untuk audisi presenter tahun 2021. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk kita galau-galau. Baik, Cek Malia juga Cek ya. Fikri, ini mungkin sebelum kita mendapatkan ataupun mengumumkan pemenangnya, alangkah baiknya kalau kita dengar dulu komentar dari Dewan Juri, diulas sedikit penampilan-penampilan tadi. Benar. Oke. Pasti seluruh peserta di sini penasaran dan juga kepo ini tanggapan dari Dewan Juri yang tentunya sudah nilai seluruh peserta kita pada hari ini. Boleh kita mengundang ketiga Dewan Juri, mohon izin untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan dulu buat Boleh Dewan kasih tepuk Juri tangan kita. dong ketiga Dewan Juri kita. Boleh langsung ini mohon izin untuk Dewan Juri. Kami pengen tahu dulu Pecak Wano tanggapannya terkait seluruh penampilan dari para peserta hari ini. Boleh Mbak Iya. Kiki? Iya, terima kasih MC yang cetar. Boleh tepuk tangan untuk MC kita. Tepuk tangan juga untuk semua yang ada di sini, boleh? Senang sekali ya melihat para adik-adik semua peserta yang bersemangat sekali dilihat hari ini dan memang memberikan yang terbaik. Saya dulu pernah juga ikut audisi dan saya tahu sekali persis rasanya gugup ya, mungkin lebih banyak gugupnya. Kadang-kadang sudah lancar tapi pada saat di atas panggung blank, hilang. Tapi senang sekali melihat semangatnya. Kita juga melihat Bunda ya, tadi beberapa perform yang memang dipersiapkan dengan baik. Karena salah satu penilaian itu adalah seperti apa juga persiapan kalian. Karena tentunya bukan cuma ingin saja jadi presenter, tapi kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi presenter. Tadi dikatakan juga oleh MC kita bahwa tujuan jadi presenter itu apa gitu ya. Mungkin itu salah satu juga motivasi kita untuk nanti tampilnya lebih maksimal untuk hari ini. Dan terima kasih sekali untuk partisipasinya. Semoga yang kami pilih hari ini nanti menjadi para presenter yang akan melanjutkan presenter-presenter handal di PAL TV. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Silakan Bunda EN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sih sebenarnya kalau Bunda ya. Mungkin ada yang belum kenal. Kalau Bunda ini karena ya paling tua lah di PAL TV selain Bu Ayu, Ibu GM. Udah kena ada. Bukannya paling muda. Jadi sejak 2006 pertama kali kami lakukan audisi presenter, kalau nggak salah 2006 itu PAL TV hadir di Kota Palembang ini tahun 2005. 2006 sampai sekarang 2021. Jadi sudah banyak presenter-presenter sebenarnya yang pernah bersiaran di PAL TV. Nah, tahun kemarin kita tidak melaksanakan audisi karena pandemi COVID yang kemarin memang ada pembatasan yang cukup ketat. Tapi tahun ini harus kita lakukan karena bagaimanapun juga kita akan lihat ini bibit-bibit baru di Provinsi Sumatera Selatan, Palembang khususnya, itu pasti banyak sudah baru-baru yang bermunculan dan sayang kalau tidak ada lembaga yang menampung teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian.
Jadi itulah tujuan pertama kami melakukan audisi presenter. Yang pasti kami tahu ada bibit-bibit baru dan ternyata memang dari pagi tadi kami menilai adik-adik sekalian itu memang banyak yang bagus-bagus. Paling tidak kalian yang Bunda lihat itu menguasai bahan kayak gitu. Menguasai ini beritanya mau apa sih kayak gitu. Jadi tapi ya sebagian kecil juga ada yang kelihatan menghafal. Keberanian teman-teman atau adik-adik ikut audisi ini perlu diberi appreciate. Karena bagaimanapun juga untuk tampil di atas panggung, apalagi untuk yang pertama kali itu memang tidak mudah dan ya boleh dikata mungkin kakinya gemeter, ada terus kelihatan kan bacanya cepet-cepet biar cepet-cepet selesai kayak gitu kan, ngeblank di depan sini, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi juri itu kadang-kadang tidak menilai oh salah jatuh. Kalau salah jatuh berarti kalian kelihatan kita cuma memilih penghafal. Padahal untuk jadi presenter itu mempresentasikan berita, membawakan berita. Sepanjang kamu paham dengan berita itu dan kita para juri tahu kalau kamu paham berita itu, meskipun kamu membawakannya ada yang salah itu masih kita maafkan. Tapi kalau kalian menghafal itu kita juga tahu kayak gitu. Ya. Paling tidak untuk saat ini kita berbanggalah kita dapat 20 finalis yang mudah-mudahan besok dalam kurun waktu tidak sampai 1 kali 24 jam mungkin kalian harus mempersiapkan diri, harus menempah mental. Nanti sebentar lagi diumumkan dan di sini banyak presenter senior nanti kalian akan diajar kayak gitu ya, diajar baca beritanya untuk besok. Mungkin itu aja. Thank you. Ya, terima kasih Bunda cantik, Bunda Piara, Kendaku. Sekarang sayangan Maria. Sayangan Cek Maria memang. Lanjut. Silakan dari Adlan. Kak Alan. Luar biasa sekali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya untuk teman-teman semuanya. Dari nomor urut 1 sampai 65 semua peserta ya Bunda sudah menampilkan yang terbaik. Semua peserta sudah mempersiapkan sebaik mungkin untuk dapat tampil di depan juri, langsung di depan kamera dan disaksikan oleh seluruh yang berada di atrium mall ini. Artinya ada pengalaman baru dan juga kesempatan untuk mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik semakin ke depan. Sekarang dari sekian peserta ini akan diambil 20 peserta. Pertimbangan kita bersama tim bertiga pasti sudah sangat matang sekali karena kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Namun kita akumulasikan Bunda, yang kita ambil adalah best of the best dan yang paling penting adalah berkarakter. Perjalanan masih panjang, setelah ini akan disaring 20 besar dan berlanjut ke grand final. Setelah itu akan ada proses lagi untuk bisa benar-benar masuk ke dunia penyiaran yang tentunya ada tim di belakang, tim-tim dari PAL TV yang akan terus menseleksi kita semua agar menjadi seorang penyiar yang profesional dan penyiar yang dapat diandalkan khususnya di Kota Palembang. So, bismillahirrahmanirrahim saja. Kita serahkan kepada tim untuk mengumumkan semuanya dan semoga semuanya dapat menerima dan menjadikan motivasi untuk semakin lebih baik ke depan. Dari saya saja. Terima kasih. Acara ini disponsori oleh